Video selanjutnya ini saya buat atapnya dan lantai. Tadi kita sudah buat lantai 1 seperti ini. Ini kondisinya masih berlubang, tidak ada lantainya, lantai 2-nya ini. Nah, sekarang kita mau buat lantainya dulu. Sekaligus nanti saya lanjutkan ke atap. Saya mulai dari lantai 1. Untuk lantai Anda pilih ini ya, floor dari arsitektur. Kalau tadi wall sudah, door sudah, window sudah, kemudian tadi stair sudah, sekarang floor. Floor itu lantai. Anda klik, kemudian seperti biasa Anda desain lantai yang Anda mau buat dengan cara edit tab, duplikat. Misalkan di sini saya kasih jenis keramik, lantai keramik ya. Oke. Kemudian strukturnya yang perlu Anda perhatikan, ini strukturnya diedit. Nah, ini kita perlu atur betul struktur dari pasangan keramik itu bagaimana. Yang bawah itu yang jelas kita gunakan beton, ketebalannya berapa, atasnya nanti ada keramik. Anda insert, kemudian Anda up, kemudian yang atas ini Anda ganti finish 1, yang bawah tetap finish 2-nya tidak perlu. Ketebalannya yang perlu kita atur, berarti ini yang struktur ini jenis materialnya ini kita buat konkret, karena biasanya kan rabat beton dari beton kan. Anda cari caranya pada material ini, pada kategori, baik kategori, diklik, kemudian muncul titik 3 di samping kanan. Saya perbesar, ntar. Nah, ini pada baik kategori, diklik titik 3-nya, klik. Nah, muncul di sini tampilan pada macam-macam material atau material browser. Anda ketik saja konkret ada tidak, kalau tidak ada kita harus buat sendiri. Nah, konkret ini kebetulan ada beberapa, kemudian saya pilih yang konkret. Ini boleh cast in place gray ini aja. Saya pilih yang ini, cast in place gray. Oke. Kemudian ketebalannya kita atur, berarti rabat di bawah lantai itu berapa? 5 cm? 5 ya? 5. Kemudian finishnya berarti materialnya kita buat, klik pada titik 3-nya pada baik kategori, pilih keramik, kita cari keramik ada tidak. Kalau tidak ada kita buat sendiri. Nah, kita cari keramik ada enggak. Ini adanya selling. Kalau tidak ada kita cari panah bawah ini, Anda klik panah 2 ini. Ini ya yang titik 3 ini, yang bawah ya, aset browser ini kita cari yang keramik 5 in brown. Nah, di sini sudah cukup banyak. Ini ada 3 inch square atau kotak ya, putih, warna putih, ada macam-macam. Kita pilih salah satu, kita ambil salah satu. Atau ini tile, ini juga bisa, tile porcelain, tile keramik, ini juga bisa. Dengan cara Anda klik pada bagian kanan ini. Nah, misalkan saya akan ambil ini tile keramik atau tile keramik floor. Ini sebenarnya bebas ya, Anda pilih yang mana bebas. Ini saya pilih yang ini dengan cara klik untuk memasukkan ke atas, ini ke browser, ini klik tanda panah ini. Saya perkecil, saya klik
style keramik. Nah, di sini pastinya sudah muncul. Mana tadi? Saya ulangi. Saya gunakan ini aja, yang putih ini ya. Dah, di double klik aja. Nah, kalau sudah ada double klik Anda oke. Nah, otomatis di sini kayak konkret ini. Sebentar. Dah. Ya, Anda perhatikan lagi ke sini. Saya lanjutkan, ya. Untuk masang keramik Anda lihat dulu di sini, klik titik 3-nya. Kemudian jangan lupa karena ini nggak ada di keramik, Anda buat new dulu, Anda buat baru. Dengan cara klik di sini bawah ini. Kalau saya perbesar ini, nah klik yang ini, new material. Create new material atau duplikat boleh. Create aja new material. Saya perkecil. Jadinya seperti ini, new material. Kemudian Anda ganti nama, klik kanan, rename. Kemudian ganti nama, keramik. Ukuran berapa? Misalkan ukuran 40 kali 40. Dah, kalau sudah, Anda bisa atur desainnya. Misalkan, bentar ini saya cancel aja. Kita urung rekam. Nah, ini baru jalan. Tidak apa-apa. Nah, saya ulangi. Keramik, klik titik 3-nya untuk membuat keramik. Karena ini enggak ada, tadi Anda ambil default atau yang lain boleh. Kemudian Anda pilih create new material. Create new material, kemudian Anda ganti nama. Saya gunakan kode saja biar mudah. 1210 keramik 40 kali 40. Nah, kalau sudah, pada surface patternnya diberi gambar keramik menggunakan tadi di sini diklik, muncul fill pattern pada modelnya diklik. Jangan keliru pada drafting, perhatikan pada model. Kemudian Anda cari ukuran 40 ada tidak, karena enggak ada, Anda klik square ini, kemudian Anda duplikat, Anda kasih nama, misalkan ini keramik 40 kali 40. Nah, ukurannya ini kita ganti. Line spacing 1 40 cm, line spacing 2 40 cm. Kalau sudah di oke, lagi. Nah, ini masuk di sini. Cut patternnya biarkan seperti itu. Sudah. Kalau sudah di oke, thickness-nya ini kita isi ketebalan keramik misalkan 3 cm. 3 cm plus semennya ya. Anda buat 3 cm sehingga total menjadi 8 cm. Kemudian oke, siap. Ini keramik, saya ganti dulu namanya, rename keramik 40. Nah, kalau sudah, tinggal Anda gunakan line ini aja, banderanya Anda buat garis yang mengelilingi bangunan.
Anda boleh klik di dalamnya, boleh klik di luarnya. Terserah saja, nanti bisa kita atur belakangan. Kalau sudah, silakan diatur dulu. Diatur kalau memang kurang lurus seperti ini kan tidak lurus, Anda gunakan alignment. Line dari ini, kemudian Anda klik garisnya untuk meluruskan. Kalau memang ada yang tidak lurus. Kalau menginginkan garisnya di dalam, ya bisa ditarik ke dalam. Misalkan pengen di luar, tinggal Anda klik diluruskan aja. Nah, silakan dirapikan. Kalau memang sudah rapi, sudah di oke, kemudian checklistnya dicentang. Nah, jadinya seperti ini sudah punya lantai. Tapi lantainya ini baru dalam, yang terasnya belum. Terasnya biasanya lantainya kan kita buat dengan ukuran yang lebih kecil gitu ya. Boleh sama, boleh lebih kecil. Untuk membedakan ini saya buat lebih kecil aja. Kemudian saya buat lantai yang teras dengan keramik misalkan ukuran 30. Berarti caranya saya ulangi lagi, floor, kemudian edit tab, masuk edit tab, kemudian Anda duplikat saja yang 40, Anda ganti ukuran 30. 30. Oke. Kemudian edit structure-nya. Ini semua sama, tinggal ukurannya ini aja yang kita ganti pada materialnya. Ini 40, berarti kita duplikat saja. Klik kanan duplikat. Kemudian ini kita pilih 30 kali 30. Kemudian surface pattern-nya ini juga kita duplikat. Kita duplikat ukuran 30 kali 30. Line spacing 1 30, line spacing 2 30. Kalau sudah di oke. Kemudian tinggal kita gambar. Misalkan di sini gunakan rektang sekarang. Nah, misalkan ini jaraknya pengen berapa, tinggal kita atur. Ini jaraknya misalnya kita buat 1 meter, tinggal 100. Kemudian di checklist hijau. Kemudian yang depan ini juga sama, kembali ke floor, pastikan ini 30, klik rektangnya, kemudian di sini masalah ukurannya tinggal kita atur ini mau berapa, misalkan 1 meter. Kalau sudah di checklist hijau, kemudian Anda perhatikan lagi ini namanya lantai kan harus ada siar yang urut. Ini kan tidak urut ya. Yang teras ini kita urutkan, kita bisa gunakan perintah modify pada line pada modify. Line Anda pilih salah satu, Anda klik lantai yang 40. Otomatis sudah urut juga, bisa kita urutkan. Nah, seperti ini. Pada teras urut. Yang belakang ini juga sama, kita gunakan teras floor yang 30 karena ini bentuknya tidak rektang, tidak kotak ya, kita bisa lakukan dengan line aja. Kalau sudah di checklist, dah itu. Kemudian lantai 2 sekaligus kita lanjutkan lantai 2. Klik pada floor plan lantai 2. Kemudian floor, pilih yang 40 dulu, keramik yang 40. Kemudian Anda gunakan line ini aja. Kemudian kita masukkan, kita klik satu-satu,
Anda boleh di dalam, boleh di luar ngekliknya. Kemudian kalau sudah, tinggal kita edit, kita sesuaikan keinginan kita. Kalau misalkan kita pengennya ini di luar, tinggal kita gunakan align. Dari keyboard gunakan AL. Tinggal kita klik-klik mau diurutkan yang mana. Kalau memang sudah sesuai, Anda bisa klik checklist hijau di atas. Checklist sini. Would you like wall that go up to this floor level to attach? Yes. Oke. Detect target. Kenapa ini tadi kita keliru? Ini kan tadi tangga. Tangga kok ditutupi. Ini terdeteksi. Kita bisa lakukan edit, Anda klik lagi itu lantainya. Caranya kalau ngeklik ini kan kita ini dinding. Kita bisa lakukan tab lagi, klik tab pada keyboard. Nah, ini dinding lagi, tab lagi. Nah, ini baru ketemu lantainya. Kemudian lakukan edit boundary. Nah, kemudian ini kita atur. Ternyata ini tangga ini nggak bisa. Ini harus kita atur rata dengan yang sini. Ini berarti saya geser, ini saya hapus saja, kemudian saya gunakan ini pick point, kemudian saya trim, saya satukan ini, kemudian ini saya satukan, ya. Kalau sudah di oke, checklist lagi. Ini apa ini? Ya, jadinya seperti ini. Kalau kita lihat di 3D-nya, nah, ini lantainya sudah terbentuk di dalam ini. Jadi ini ada lantai, ini ada tangga, itu ya. Ini sekarang sudah. Kemudian kembali ke lantai 2, kita selesaikan terasnya. Ini juga berarti ini untuk kamar mandi. Ini floornya ukurannya juga yang sama dengan teras, yaitu 30. Tinggal kita gunakan rektang saja dari sini. Bentar. Dari ini. Centang hijau, yes. Oke. Kemudian yang sini juga sama, kita buat floor. Kemudian rektang, kita klik ini. Checklist. Kemudian teras biasanya kan ketinggiannya di bawah ya. Ini kita urutkan dulu saja, kita line AL. Kita urutkan salah satu. Nah, ini. Biasanya teras itu ketinggiannya di bawah lantai utama. Biasanya minus berapa teras? Ya, misalkan ini kita buat 2 cm. Cara menurunkan gimana? Anda klik terasnya ini. Anda lihat di sini. Level 2, heat offsetnya kita isi. Kita masukkan nilai heat offsetnya, yaitu minus. Karena ini di bawah lantai 2 turun 2 cm, kita kasih nilai minus 2. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kita lihat pada potongan, untuk melihat pada potongan ini nanti sudah terpotong. Nah, ini untuk lantainya cukup itu dulu. Nanti untuk detailnya besok kita jelaskan lebih detail. Nah, ini ada perbedaan tinggi. Yang ini lantai untuk teras turun 2 cm daripada lantai utama. Kalau kita lihat seperti ini, garis yang sudah ada. Pick line. Ini ya saya ambil
garisnya pastinya ini yang karena ini garis tanah ya, pastinya ini yang kita ambil semua atapnya nempel di dinding yang paling tepi. Kemudian yang ke atas dan ke bawah ke samping ini saya buat offset, dari bawah ini saya isi. Kalau kamu mungkin dari atasnya misalkan 60 cm, saya klik lagi di sini. Nah, ini sudah dia mengoffset. Kalau sudah, garis atap ini saya pertemukan dengan trim Pak dari keyboard TR enter. Enggak pakai enter, sorry. Kebiasaan AutoCAD data enggak enter. TR gitu aja. Nah, di sini. Kemudian Anda perhatikan semua garis ini pasti ada segitiga-segitiga ini. Ini ada namanya. Ini namanya slope, yang menunjukkan bahwa garis ini punya kemiringan. Karena kita akan buat atap pelana, yang punya kemiringan itu hanya dua garis, yaitu garis atas dan bawah. Ini bisa kita hilangkan. Diklik garisnya dulu. Ini tadi nyambung kemana? Bentar. Ini belum sesuai ya, sebentar. Saya unduh, berarti ini perlu saya trim dulu. Trim di sini, ini saya sambungkan dulu aja. Oh ya, ini dah. Ada, ini diklik. Ini namanya slope. Anda lewat properties, checklistnya dihilangkan bisa. Nah, otomatis segitanya hilang. Kemudian di sini atau dari bawah atau dari atas, define slope-nya di centangnya dihilangkan. Sehingga hanya atas dan bawah. Kalau kita klik, ini ada sudut yang muncul, kita bisa atur. Misalkan kita minta kemiringannya saya ubah 35. Yang bawah juga sama, ini saya ganti 35. Kalau ini sudah, Anda tinggal, oh ya, sorry, ini tadi kita keliru. Kita belum ke floor plan atap ya. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa kita atur ulang dengan cepat. Tadi harusnya kita klik atap dulu, tidak apa-apa, saya lanjutkan checklist. Jadinya ini gini, agak kacau ya, karena kita tadi belum atapnya nenggon lantai 2. Karena tadi kita lupa urung pindah ke floor plan yang atap. Cara pindah gimana? Tinggal ini kita klik. Sebenarnya finish 2 juga bisa kita lakukan untuk menggambar plafonnya. Nah, gitu aja. Kemudian ini berarti saya perlu hanya ini 5 cm. Ini cukup 10 cm. Kemudian yang perlu diubah adalah material pada finish satunya. Ini kita ganti genteng. Genteng itu di sini brick, ada tidak? Nah, kebetulan ada. Kalau genteng kok brick. Gentengnya apa biasanya? Roof ya. Roof. Ada enggak? Kalau enggak ada, kita buat. Anda ada ya, kita duplicate aja. Kemudian kita buat material genteng. Surface patternnya ini kita ganti model, kemudian kita cari yang genteng. Ini kebetulan ini ada ya, kemudian oke. Nah, kalau sudah di oke. Nah, jadinya seperti ini. Ya, mungkin skalanya terlalu kecil, kita bisa kita ubah scale-nya dengan scale yang besar dengan melakukan edit tab, kemudian edit structure, kemudian pada genteng yang kita skala adalah pada materialnya ini. Nah, materialnya ini bisa kita double klik. Nah, ini bisa kita harus buat baru ini. Kalau pengen memperbesar, kita buat duplikat dulu. Ini genteng misalkan ukuran 30.
30 cm. Setelah diduplikat, double klik. Wah, ini ya nggak bisa ini. Ya, nanti untuk nyekalannya belakang aja. Ini harus kita ganti karena ini beda ya. Nah, ini itu dulu. Yang penting gentengnya sudah masuk, nanti tidak kelamaan. Dah, ini atap yang pertama. Yang kedua, jangan lupa diklik pulpen bagian atap ya. Kemudian ini kok terlihat terpotong. Caranya menyelesaikan gimana? Anda lihat coba cara menyelesaikan ini. Ini masalah view range-nya tadi. Pada properties di sini ada view range. Nah, view range ini klik edit, ini yang kita naikkan. Misalkan 350, berarti levelnya, top levelnya ini juga minimal 350. Oke, nah ini sudah ketemu semua. Kemudian pada atap sudah ya. Kemudian atap yang kedua di sebelah kiri. Ini untuk menampilkan dinding yang lantai 2, kita bisa di properties, kemudian pilih underlay-nya ini kita isi lantai 2. Nah, kalau sudah atapnya bisa kita buat untuk lantai 2. Kalau ini nutupi, ini bisa di kemudian slope-nya saya hilangkan, yang tepi kiri dan kanan saya hilangkan. Kemudian sudutnya saya rubah menjadi 35 derajat atas dan bawah. 35. Kalau sudah di checklist warna hijau. Nah, kalau kita lihat dari 3D-nya, nah seperti ini. Ya, tadi kita belum pilih ini. Kalau ini ada perbedaan kan, berarti ini tadi kita lupa belum pilih jenis atapnya, yaitu genteng. Nah, begitu. Ya, bolong ini memang jadinya gini. Kalau ini sudah, kita tinggal merapikan yang bolong-bolong ini. Gimana merapikannya? Gampang. Anda klik dindingnya, kemudian di sini muncul attach top or base. Klik, Anda klik gentengnya. Nah gitu. Sudah nutup. Saya tampilkan dalam sheet ya, biar jelas. Sama di sini yang ini yang mudah aja ini ya. Ini saya klik, kemudian attach top, klik gentengnya. Ini sama attach top. Yes, tutup dah. Samping kanan juga sama. Kalau memang sama ini sama, ini klik attach. Dah, semua dilakukan sama persis seperti cara itu. Attach, stop, klik ini. Ini sama. Nah, mungkin untuk membuat atap itu, nah untuk ngeditnya ini saya lanjutkan besok. Karena untuk ngedit yang samping ini agak beda dikit. Agak beda. Yang tengah ini juga agak beda. Pakai attach bisa enggak? Ya tentunya enggak bisa karena posisinya gini. Kalau saya lihat di tampak depan, oh ini tadi gambarnya di tepi ini ya. Ya bisa ini kalau gambar seperti ini bisa. Saya kira tadi di tepi dalam. Nah kembali ke sini berarti ini bisa. Saya attach ini saya attach stop bisa ini. Udah selesai. Yang tengah ini nanti bisa juga di touch stop sebenarnya. Ini saya touch stop gitu juga bisa.
Tapi besok saya ajarkan cara yang lain yang lebih rapi, Nah ini untuk memberikan atap yang atas, yang bawah gimana nanti saya lanjutkan besok. Ya ini kan yang lantai 1 kebetulan ini masih atapnya tidak ikut kan ini. Nanti saya lanjutkan video yang selanjutnya. Nah, mungkin itu dulu.